Selamat malam, selamat datang teman-teman sekalian, para audiens dan para narasumber, eh, dan bergabung di dalam Altimeter webinar hari ini. Program ini merupakan bagian dari rangkaian Altimeter, sebuah program kolaboratif dari British Council, Applied Arts Scotland, Pleo, dan CAS Foundation. Nama saya Adil Alba dari Pleo, yang akan memandu acara malam hari ini. Altimeter Webinar merupakan event publik untuk mendorong pengetahuan dan diskusi sehingga menghadirkan kolaborasi dalam mengembangkan produk-produk yang lebih sustainable untuk menyelesaikan masalah gitu. Dan malam ini kita akan menghadirkan 4 pembicara dari beragam latar belakang yang akan sharing tentang desain gitu dari perspektif yang berbeda-beda. Nah, di pembicara pertama kita punya Denika Riyadini Flash, seorang sociopreneur dan founder dari Sukacita. Selamat datang, Denika. Berikutnya kita punya Slamet Riyadi atau akrab disapa Didi, co-founder dan R&D Director dari Pala Nusantara. Selamat datang juga, Didi. Berikutnya kita juga punya Prananda Malasan. Dia seorang peneliti dan co-founder dari Ethno Design Lab ITB. Dan yang terakhir kita punya May Rosenthal Sloan, seorang kurator / penulis / educator juga. Selamat datang, May. Dan hari ini mereka akan mempresentasikan banyak sekali hal-hal yang sangat menarik ya dari temuan-temuan mereka. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin menyampaikan beberapa house rules di dalam event ini. Yang pertama, event ini akan direkam sebagai bagian dari program dokumentasi. Yang kedua, selama presentasi berlangsung, teman-teman audiens mohon untuk mematikan speakernya. Dan jika teman-teman punya pertanyaan, silakan menulis pertanyaannya di kolom chat, yang nanti akan kami bacakan di sesi tanya-jawab. Mohon menyampaikan pertanyaan secara brief, secara sederhana, singkat, dan ditujukan kepada siapa. Tapi teman-teman jika ingin bertanya secara langsung, nanti juga bisa menunggu di sesi tanya jawab untuk kemudian nanti teman-teman bisa bertanya secara langsung. Nah, yang terakhir sedikit informasi juga, event ini menggunakan interpreter berbahasa Indonesia dan Inggris, jadi teman-teman bisa menggunakan button ada di situ interpretation kalau misal teman-teman ingin mendengarkan dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Oke, sebelum presentasi dimulai, kita akan mendengar pembukaan dulu dari perwakilan British Council dan dari CAS Foundation. Nah, dari British Council ada Camelia Harahap, Head of Arts and Creative Industries, yang akan menyampaikan pembukaannya. Kemi, silakan. Hello, good evening, everyone. Thank you very much, Adil, for the brief introduction. My name is Camelia Harahap. I am the Head of Arts and Creative Industries at British Council. Very happy to be here with you all today, but I think because some of the audiences are from Indonesia, I'm going to switch back to Bahasa Indonesia if that's okay. So if anybody is interested to hear the English translation, you can just click the interpretation button in the Zoom function. So once again, terima kasih, senang sekali malam ini dapat bertemu dengan rekan-rekan semua untuk acara Altimeter Webinar. Acara ini adalah acara pertama dari serangkaian program Altimeter yang merupakan hasil kerjasama British Council bersama dengan Applied Arts Scotland, CAS Foundation, dan Pleo. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bisa membuka acara webinar hari ini mewakili British Council Indonesia. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah cukup familiar, British Council adalah organisasi internasional dari Inggris untuk hubungan budaya dan juga kesempatan pendidikan. Kami membangun koneksi, pemahaman, dan kepercayaan antara orang-orang di Inggris dengan negara lain melalui seni budaya, pendidikan, dan juga bahasa Inggris. Dalam program seni dan industri kreatif kami, fokus program kami adalah untuk mengembangkan dan juga menciptakan relasi, hubungan, dan jaringan baru antara seniman, organisasi seni Inggris dengan Indonesia. Nah, kami melakukan ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui program dana hibah seperti Connections Through Culture atau International Collaboration Grant. Program dana hibah ini ditujukan untuk mendukung kolaborasi antar seniman dan organisasi seni Inggris dengan Indonesia dan juga negara-negara lainnya.
Jadi sejak tahun 2020, skema program dana hibah kami rubah dari travel grant menjadi digital collaboration grant. Di tahun terakhir, kami memberikan pendanaan bagi 7 proyek kolaborasi Indonesia-Inggris melalui Connections Through Culture. Dan kami juga akan announce hasil dari open call untuk program International Collaboration Grant. So stay tuned for that. Selain dana hibah, kami juga banyak bekerja sama dengan Creative Hub sebagai intermediary untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang lebih inklusif. Dengan mendukung para Creative Hubs dan juga leaders di dalam Creative Hubs tersebut, kita merasa mereka punya peran yang penting dalam pengembangan lingkungannya dan juga social cohesion, dan dapat memberikan dampak yang positif bagi pelaku-pelaku kreatif lainnya. Nah, selain kedua program ini, kita juga banyak fokus pada pengembangan sektor kria melalui program global kami, Crafting Futures. Crafting Futures diselenggarakan di lebih dari 20 negara, termasuk di Indonesia, dan memiliki tujuan utama untuk menjadi platform untuk membahas mengenai masa depan sektor kria melalui pendidikan, advokasi, kolaborasi, dan juga melalui riset. Di Indonesia sendiri, kami banyak mengusung tema tentang sustainability, circular economy, dan juga biomaterials, karena menurut kami ini adalah area yang sebetulnya sedang banyak diangkat karena efek dari isu perubahan iklim dan juga lingkungan hidup. Isu-isu perubahan iklim dan lingkungan hidup inilah menjadi isu yang sangat penting bagi kita semua. Tahun lalu, pemerintah Inggris berkesempatan menjadi tuan rumah dari acara konferensi terbesar tentang iklim, yaitu COP26 di Glasgow. Inggris memiliki ambisi yang cukup besar untuk membuat COP26 menjadi COP yang paling inklusif. Dan British Council mendukung ambisi ini dengan meluncurnya program The Climate Connections tahun lalu. Ini adalah sebuah platform dialog, kerjasama, dan juga aksi untuk mengatasi perubahan iklim. Melalui wadah ini, kami mencoba untuk menghubungkan orang-orang dari Inggris dan seluruh dunia untuk mencari solusi kolaboratif dan kreatif untuk krisis iklim. Walaupun hasil dari COP26 masih dalam negosiasi, kami sadar bahwa untuk membuat perubahan dalam sektor ini dibutuhkan peran dari segala pihak, termasuk kita dari sektor seni dan industri kreatif. Bahkan kami percaya bahwa sektor seni dan industri kreatif sebenarnya memiliki cara yang sangat unik untuk bisa mengangkat isu-isu ini ke khalayak publik. Dan khususnya di sektor desain yang kria dapat berkontribusi menemukan solusi dan juga inovasi baru. Kita melihat selain itu kerjasama internasional melalui hubungan budaya adalah kunci untuk mencari solusi pembangunan bersama. Dengan mendorongnya kolaborasi lintas sektor, antar generasi, dan juga internasional, dan dengan menghadirkan suara-suara baru dalam berbagai sektor, kita ingin mengupayakan solusi yang lebih inovatif, kreatif, dan berkelanjutan untuk krisis iklim yang saat ini sedang kami hadapi bersama. Inilah yang akhirnya membawa kami untuk bekerjasama dengan Applied Arts Scotland, Cast Foundation, dan juga Playo untuk program Alter-Mater. Kami percaya bahwa dialog antara Indonesia dengan Inggris dan keduanya merupakan negara yang sebenarnya punya peran yang sangat penting dalam climate change, harus diberikan platform yang sesuai dan diperkuat kerjasamanya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya dan juga memiliki pendekatan tentang sustainability yang mungkin sudah menjadi citra dan warisan budaya kita. Inggris memiliki research and development dan teknologi yang cukup menarik dalam sektor ini. Kami yakin jika knowledge sharing ini dapat dilakukan antara Indonesia dan Inggris, tidak hanya akan menguntungkan bagi kedua belah pihak, tapi juga bisa berkontribusi pada global conversations about alternative materials or even environmental sustainability. Ditambah lagi ada momentum besar lainnya, seperti Indonesia tahun ini mengambil presidensi dari acara Group of 20 atau G20. British Council pun menyambut ini dengan baik, dan kami berharap momentum ini bisa meneruskan hubungan baik antara Indonesia dengan Inggris. Sudah ada komitmen juga dari pemerintah Indonesia dan Inggris untuk meneruskan Memorandum of Understanding on Cooperation in Creative Economy selama 5 tahun ke depan. Jadi kami berharap rekan-rekan Indonesia dapat memperkuat kerjasamanya dengan Inggris dalam mencapai target dan misi yang diinginkan untuk perkembangan sektor di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Kami sangat menunggu sharing yang seru dari para narasumber kami hari ini. Terima kasih banyak, Mas Adil. I'll hand the screen back to you. Oke, thank you, Mbak Kemi. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan sedikit opening remarks juga dari Buzi. Wanzale Haradzi adalah co-founder dari Cast Foundation. Silakan, Buzi, the screen is yours. Thank you, Adil. Good evening, salam kenal.
Selamat datang kepada pembicara-pembicara dan partisipan yang dihormati. Good evening and welcome to honored speakers and participants. I'm going to continue in English, yeah. I'm Zaleha, co-founder of CAST, and on behalf of CAST, that's Culture, Arts, Science and Technology Foundation, we're thrilled to be partnering with the British Council, Playo and Applied Arts Scotland for this alternative material design exploration between two countries, two cultures, or maybe more than two cultures if we go hyper-local, collaborating in this online workshop, also this webinar, Ultimata, workshop, webinar discussions, conversations of conscious design, addressing everyday challenges towards solution pathways in our increasingly complex world. CAST advocates and provides a platform for meaningful innovations that help navigate our uncertain and emergent future. We all know about the climate crisis, biodiversity loss, and which we believe probably the underlying causes a structural systemic change that needs to happen. Now, at CAST, we create engagements, programs, we build partnerships, we help drive and shape narratives, and we work with and honor local wisdom and be an enabler where we can. In this webinar tonight, we look forward to a meeting of intercultural, interdisciplinary minds as we seek to better understand the landscape in which we need to work together on to go further, deeper, and more long-term with a critical design or critical making approach. To address these challenges, to reset our compass, to reconnect to our essential humanity in this deeply disorienting digital age. In the words of Arun Maira, a new kind of ethical toolkit would have to be founded on the disciplines of systems thinking, ethical reasoning, and deep listening. And we at CAST allude to that. A little bit of a short story about how CAST got involved. My exposure and therefore CAST, or KTech then as we were known, to alternative materials began in Yogyakarta in 2014 when I first came upon HONF or XX Labs alternative material made of soya waste. I'm fascinated by the story that the material represented as I held it and stretched it and just tried to explore it. It promised regenerative approaches. The feel, the texture hinted at what the future could hold, given humanity's and Indonesia's ingenuity, inherent creative soul, design aesthetics, and local knowledge, coupled with the increasing affordability and accessibility of digital technology and fabrication. And with the spirit of open innovation, open source, I was hooked on its promise. That material that day spoke volumes for me. And only years later, I'll be inspired again by the bioarchitecture works of Neri Oxman, and hence as newly reborn CAST, we started to explore more how Indonesia could tap into and grow this resource. We were inspired by the nascent alternative material communities and practitioners in Indonesia. Of course, we all know the problem, that Indonesia does contribute a sizable amount to the organic waste and plastic pollution in the world. So as we set on this journey, we happily discovered Playo, a prime mover driving the alternative material ecosystem in Indonesia. We're happy to be working with you. And also delighted to be working with British Council, always pushing the envelope to new horizons. And may this interdisciplinary discussions and workshop be inspiring us to more action towards also growing the local economy in alternative materials. And with that, thank you. Terima kasih for the opportunity to speak as we look forward to further collaborations, critical conversations such as today, as this is just the beginning. Thank you. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Ibu Zi. Terima kasih juga Kemi untuk pembukaannya. Dan teman-teman sekalian, sekarang kita akan memasuki ke sesi presentasi. Sekali lagi saya menginfokan, jika teman-teman ada pertanyaan selama sesi presentasi, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di chat box yang nanti akan kami bacakan di sesi Q&A. Silakan untuk yang pertama, kita akan
memanggil pembicara yang pertama. Kita punya Denika. Dia akan bercerita, mempresentasikan tentang pemikirannya dia, tentang movement yang dia bangun terkait dengan sustainable product melalui project-nya dia yang bernama Sukacita. Denika, you ready? Yes. Sharing. Okay. So good evening, everyone. My name is Denika. I'm the founder of Sukacita. We're a social enterprise that works to end the exploitation of women who make your clothes. And in the process, we've managed to build one of Asia's first farm-to-closet fashion supply chain. And I'd like to start by sharing that my background has nothing to do with fashion, even though you look at Sukacita now, we do sell fashion. I'm actually a development economist by training. And so I returned to Indonesia because I wanted to make impact. I was working in an NGO previously, which took me through villages across Indonesia. And there, I met the women who would change my life. This is Ibu Lilik. She is a fourth generation batik artisan from Gesikharjo village in East Java. She works 10 hours a day, but worry about how her family will eat next week. It was heartbreaking to see and to learn that 98% of women who make our clothes don't actually earn a livable wage. I grew up in Jakarta, so I always thought that clothes is just something that show up in shops, you know. It's just you buy it and then that's it. You don't think about it. Meeting these women was the first time I realized that there is a long journey behind something as simple as what we wear. And it was also the first time I realized that behind something that we wear today, our women will never meet. And at the same time, I was also really surprised to see just how dirty the industry is. The most polluted river in the world is located in Indonesia, Citarum in West Java. Every day, thousands of tons of toxic dyes are dumped directly into this river. And that is the reality where 25% of the world's water pollution actually happens and caused by how our clothes are being dyed. And right now, these toxic chemicals are already found in our bodies because obviously this water is what irrigates the food that we eat. And this is the true cost of our colorful closets. And at the same time, I was also really surprised to learn that more than half of our clothes now are made of plastic. And it doesn't just have a very high carbon footprint from its extraction of fossil fuel and production, it also continues to emit microplastics every time we wash it. Literally, every time we do laundry, we emit 700,000 particles of microplastics. And it's not a surprise then, because 35% of the microplastics that's currently in our ocean is actually from our clothes, just for the sake of keeping up with the trends of fashion. Every second, one truck of textile waste is dumped. And in Indonesia, 90% is burned or left to rot in landfills. So you may wonder, I mean, how come the problem is this bad? Isn't fashion supposed to feel good? And that was the moment I realized that I wanted to build a bridge to connect you with these amazing women who make your clothes in villages, not factories. But at the same time, also create a new model of producing clothes that actually uses natural dyes, that actually regenerates our planet by the planting of the dyes at the same time. So through Sukacita, my social enterprise, every purchase funds our trainings, connecting these women to access to education and living wages. Proceeds also fund our craft schools through Sukacita, where young women can come and learn the skills to lift their family from poverty.
So what we do here is we literally go all the way to the farm level, traceability-wise, to grow our own natural dyes and also right now our own regenerative cotton. Because I believe that right now it's no longer enough to be talking about sustainability. What we need now is actually traceability. And that's why everything we make can be traced right back to the very woman who crafted it, who stitched it, who grew it, because we want to make sure that our choices really actually contribute to a better world. So behind something as simple as what you wear is 2 years of certification work that we do in every village. Because this is our guarantee, what we call #MadeRight on our social media. It's not a hashtag actually, it's more like our transparency certification, where we make sure that each clothes provide a living wage to all the hands that touch it. Imagine one clothes that is made by 12 women at least. And by certifying and working directly with the villagers, we can actually guarantee that origin and that everyone actually receives a fair wage. Second of all, everything we make is using Indonesia's traditional techniques. We don't do any screen or digital printing because what we want to do is we want to contribute to an ecosystem where traditional artisans can actually thrive, not being replaced by machines. And the last one is my own pet project, is how we can actually create clothes that are not just reducing harm, but it can actually reverse climate change. And we do this by 2 things. First of all, everything we make is naturally dyed using plants that we grow ourselves and also agricultural waste. And secondly, through our reforestation programs. Because we're a fully farm to closet supply chain, every proceeds actually also fund the rehabilitation of dry soils in Java and Timor, so that we can actually draw down more carbon by the growing of our clothes. So I started Sukacita 5 years ago with only 3 women. And today we provide access to over 1,000 families in 8 villages across Indonesia. We've managed to increase their income on average by 60%. And each purchase also funds our craft schools. Right now we have 4 in 4 villages, while at the same time regenerating our planet. By using only natural dyes with natural processes, we have prevented 1.2 million liters of toxic dyes from our rivers. We've also managed to have a 0% plastic supply chain. And as I mentioned, because we do a lot of zero waste practices and regenerative farming, we've managed to capture 25 tons of CO2 through our clothes. And in the process, regenerating 20 hectares of dry soil in Java and Timor. So that's it from me. I'd actually have more time for discussion later on during the Q&A. So hopefully we can continue the discussion later. Oke, terima kasih Denika atas presentasinya. Setelah semua sesi presentasi, nanti kita akan masuk ke Q&A. Yang saya harap juga teman-teman para audiens menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya di kolom chat atau nanti bisa bertanya secara langsung. Oke, kita akan masuk ke pembicara yang kedua. Kita punya Didi dari Pala Nusantara yang akan mempresent atau menceritakan ya sedikit tentang bagaimana kemudian proses riset di dalam product development. Didi, silakan. Oke, makasih Alba. Saya share screen dulu ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya untuk sharing di event malam ini. Perkenalkan, saya Slamet Riyadi. Saya adalah co-founder dan juga R&D Director di Pala Nusantara. Yang mana ini adalah sebuah startup yang berdiri sejak 2017 dan sudah beroperasi kurang dari 4 tahun ya, kurang dari 5 tahun, dan kami basisnya itu di Bandung. Oke, saat ini mungkin bagi yang belum mengetahui, Pala Nusantara itu adalah sebuah startup yang
bergerak di bidang fashion dan juga material ya salah satunya. Dan kami spesifik membuat salah satunya adalah timepiece ya atau jam tangan. Saat ini kami sudah memiliki 40 member di mana terbagi menjadi R&D dan juga production dan juga beberapa divisi lain terkait dengan komunikasi ke konsumen. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat ya, Pala Nusantara sebenarnya memiliki spirit di mana saat dulu Indonesia berjaya dengan rempah-rempahnya, salah satunya adalah buah pala, dan kami ingin sebetulnya spirit itu bisa dibawa kembali gitu ya saat ini dalam bentuk sebuah produk yang memang bisa masuk ke dalam gaya hidup modern gitu ya, dengan mengangkat cerita-cerita ataupun storytelling dari Nusantara. Beberapa konsep yang kami bangun sebetulnya adalah bagaimana caranya culture yang budaya yang sangat banyak di Indonesia ini yang sangat beragam itu bisa kembali dikenalkan dan kembali bisa diketahui oleh generasi muda, terutama bagi teman-teman yang ada di luar Indonesia ya, sehingga Indonesia menjadi lebih dikenal lagi gitu ya dengan kekayaan Nusantaranya gitu ya melalui storytelling yang kami berikan dari produk-produk yang kami buat. Proses yang kami buat sebetulnya adalah semuanya berangkat dari material di mana Indonesia kaya akan material-material yang berbasis material alam ya, seperti kayu, kemudian kulit, dan juga material-material yang memang dia ramah lingkungan gitu ya, dengan proses-proses yang juga bisa dikerjakan oleh pengrajin yang juga sangat banyak di Indonesia. Sebetulnya saat Pala berdiri, ini adalah gambaran di mana kami muncul sebagai sebuah brand yang tidak sama sekali baru, sehingga kami harus berangkat dari sesuatu yang mungkin memiliki value berbeda dari produk yang existing gitu ya, walaupun kami menggunakan material-material yang ada di Indonesia. Yang paling basic adalah bagaimana kami memberikan satu diferensiasi terhadap produk yang kami buat, sehingga kami memiliki satu ciri khas ataupun karakter dan juga value bagi konsumen ataupun pengguna gitu ya. Tidak hanya sekedar bisnis gitu ya, tetapi lebih kepada eksplorasi dan juga bagaimana memberikan satu value terkait dengan kekayaan di Indonesia gitu ya. Dan akhirnya yang pertama muncul itu adalah sebuah produk di mana cerita-cerita dari budaya di Indonesia itu dihadirkan dalam bentuk metafor gitu ya. Dari metafor setiap daerah, setiap culture. Di sini ada Toraja, Jawa, dan Baduy yang kemudian kami hanya bermain di warna. Jadi pada awalnya memang kami hanya fokusnya untuk membuat diferensiasi bagaimana kompetitor ataupun brand lain bisa berbeda dengan kami gitu. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, singkat cerita, kami mulai mempelajari bahwa ternyata kekuatan kami itu salah satunya adalah di material dan juga di storytellingnya, sehingga semakin kesini kami menyadari bahwa produk yang kami buat itu tidak hanya bermain di bentuk gitu ya, tetapi ada value lain yang mana melibatkan tidak hanya bentuk material, tetapi juga ada storytelling dan juga ada aspek emosionalnya. Sehingga di sini kami berangkat tidak hanya kayu gitu ya, kemudian lama-kelamaan kami memasukkan satu unsur di mana emotional attachment bisa diciptakan di produk yang kami buat, sehingga pada akhirnya produk yang kami buat mulai berkembang dan sampai satu titik kami menemukan bahwa beberapa material yang kami buat itu tidak benar-benar 100% ramah lingkungan. Salah satunya itu adalah kulit dan juga proses yang kami buat gitu ya, sehingga kami mulai meredefinisi ulang tentang proses apa yang kira-kira bisa kami pikirkan ulang, sehingga apa yang kami lakukan itu benar-benar tidak hanya pure bisnis gitu ya, tetapi lebih kepada bagaimana kita bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian dari sini kami berpikir bahwa sepertinya tidak hanya kayu dan material kulit gitu ya yang kami lakukan, yaitu kami kemudian berpikir untuk bagaimana kalau kita menggunakan material-material alternatif yang kemudian bisa kami olah gitu ya. Nah, sampai satu waktu kami berpikir untuk bisa memasukkan bioresin menjadi salah satu alternatif material yang memang secara proses bisa mudah digunakan dan juga
dia memiliki impact yang sangat rendah gitu ya terhadap lingkungan. Karena pertama selain durable, tetapi dia juga tidak mencemari lingkungan dari mulai proses hingga waste-nya gitu. Lalu kemudian kami mulai berpikir bahwa untuk memperkuat brand kami dan bagaimana mempercepat komunikasi kami ke masyarakat gitu ya, kami tidak bisa berdiri sendiri, sehingga pada akhirnya kami bertemu dengan satu brand yaitu MyCL ya, MYCL atau Mycotech, di mana mereka memiliki visi yang sama dengan kami, sehingga kami melakukan satu co-design ataupun kolaborasi, yang mana ini menjadi inti satu kolaborasi yang terus kami lakukan gitu ya hingga hari ini, dan menjadi salah satu value yang kami bawa terus gitu di produk kami, yaitu adalah bagaimana caranya membuat satu material alternatif yang bisa menggantikan satu material yang justru punya impact yang paling besar gitu ya, yaitu salah satunya adalah kulit. Kenapa kulit? Karena kalau kita lihat Mycotech ini kan merupakan salah satu startup yang memang fokusnya itu adalah mengeksperimenkan satu material untuk menciptakan material-material baru, dan kemudian kami melihat bahwa kulit memiliki potensi untuk bisa kami ganti karena dia memiliki impact yang paling besar gitu ya. Pertama, untuk mendapatkan kulit yang akan kami buat menjadi strap di jam tangan kami, pertama kami harus membutuhkan 2 tahun untuk bisa beternak sapi, sehingga sapi ini siap untuk bisa kami gunakan kulitnya untuk bahan dan material di strap kami. Selain itu, ini juga membutuhkan banyak sekali air, yang pada akhirnya ini juga menjadi salah satu kendala gitu ya dalam proses pembuatan material yang nanti akan kami gunakan. Dan kemudian ini juga yang sangat sangat menjadi concern, yaitu ada 335.000 kg CO2 yang dihasilkan hanya untuk bisa menghasilkan beberapa lembar kulit yang pada akhirnya hanya berakhir sebagai sebuah strap di jam tangan yang kita kenakan gitu ya. Ini adalah salah satu concern, dan kami berpikir apakah ada cara yang baru, apakah ada salah satu material yang secara look dan feel-nya itu menyerupai kulit gitu ya, sehingga experience menggunakan jam tangan yang kami buat itu masih sama. Nah, kemudian Mycotech mulai melakukan eksperimen dan akhirnya menemukan yang namanya material yang terbuat dari jamur gitu ya. Dan ini justru menjadi salah satu pintu masuk kami ke dalam produk-produk yang memang lebih sustainable. Karena pertama, untuk mendapatkan material ini kami hanya membutuhkan 5 hari untuk mendapatkan hasilnya, hanya membutuhkan 45 liter air dan juga hanya 0,7 kg CO2 yang dihasilkan. Ini sangat drastis gitu ya jika dibandingkan dengan proses yang harus kami lakukan untuk mendapatkan kulit di strap kami. Nah, prosesnya justru yang menarik adalah kami hanya membutuhkan argo waste atau limbah dari sayuran atau limbah dari tanaman yang kemudian akhirnya menjadi media tanam untuk jamur. Nah, disinilah yang menarik, karena ternyata material ini bisa menghasilkan satu material yang menyerupai atau memiliki tekstur dan juga warna menyerupai dengan kulit. Dan tentu saja untuk mendapatkan warna ataupun beberapa aspek lain dalam material yang nanti akan siap digunakan sebagai salah satu raw material dalam produk-produk kami menggunakan juga pewarna-pewarna natural, dan ini juga selalu kami gunakan gitu ya. Nah, tantangannya sebetulnya ketika mendevelop ini, karena ini adalah material yang baru, maka ada 3 poin besar yang pada akhirnya menjadi satu concern kami gitu ya. Karena pertama, material ini harus memiliki durability yang sama atau ketahanan yang sama dengan kulit, karena kalau tidak bisa tercapai, maka ini akan sulit gitu ya untuk menggantikan material kulit yang biasa kami gunakan. Kemudian bagaimana mengkombinasikan beberapa komponen yang sudah biasa kami gunakan dengan material ini, karena jika
material ini tidak bisa dikombinasikan ataupun sulit untuk diolah, maka ini juga menjadi salah satu constraint yang harus kami selesaikan gitu. Dan yang ketiga adalah konsistensi dari materialnya, karena ini adalah material yang tumbuh, material organik yang memang harus diatur bagaimana konsistensinya, maka ini juga menjadi concern. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana impact-nya terhadap user gitu ya, sehingga material ketika digunakan tidak memiliki efek samping, misalnya iritasi, kemudian juga ada masalah-masalah yang timbul dari material ini, karena ini adalah satu concern juga, dan produk yang kami buat itu adalah produk-produk yang memang dikenakan gitu ya. Kemudian bagaimana respon user terhadap material ini, apakah dianggap sebagai material yang sama ataukah justru menjadi material yang dianggap berbeda gitu ya, bahkan nilainya lebih rendah daripada produk yang biasa kami buat dengan material kulit. Dan yang tentu saja tidak kalah penting itu adalah 3 poin yang terakhir, yaitu impact-nya terhadap lingkungan yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana material ini kemudian mengubah atau memunculkan satu gaya hidup baru di ranah produk wearables yang kami buat. Kemudian social impact-nya seperti apa, karena kalau kita lihat yang kulit ini sudah menjadi industri yang besar, di mana di Bandung dan sekitarnya di Jawa Barat itu juga banyak penghasil kulit dari sapi gitu ya. Nah, kemudian karena kami bekerja sama dan kolaborasi dengan MyCL untuk bisa menumbuhkan jamur yang kemudian siap menjadi material, maka kami membutuhkan komunitas yang memang sudah biasa melakukan satu proses bercocok tanam, di mana kami menggandeng dan juga mengajak kerjasama dengan beberapa warga di sekitaran Bandung, yaitu Lembang, Cisarua, dan sekitarnya di Jawa Barat, untuk bisa membantu kami menghasilkan material dan juga memiliki aktivitas bagi mereka gitu, sehingga mereka memiliki penghasilan dari apa yang kami buat dan kami hasilkan gitu ya, untuk produk-produk kami. Dan ini yang menarik karena beruntungnya juga ketika kami develop, kami mulai publikasikan dan juga kami ikut sertakan di dalam beberapa event-event. Salah satunya adalah Milan Design Week di Super Design saat itu 2017. Dan di situ ternyata yang menarik adalah bagaimana respon user ataupun konsumen ketika melihat dan hands-on dengan produk-produk kami. Dan beruntungnya ternyata responnya menarik, dan beberapa dari media-media besar yang datang itu juga sempat meliput apa yang kami kerjakan gitu ya dari produk ini. Dan kemudian setelah 3 tahun berjalan, sebetulnya ada beberapa lanjutan kerjasama yang dilakukan dengan MyCL ini, karena ini adalah partnership yang long term gitu ya sifatnya, sehingga kami mulai melakukan ekspansi tidak hanya di produk yang kami buat, tetapi juga kami mensupport untuk beberapa produk-produk yang existing sebagai third party produk untuk salah satunya adalah Apple Watch yang nanti akan dirilis beberapa bulan ke depan gitu ya. Dan ini merupakan salah satu teasernya yang bisa saya tunjukkan. Dan tentu saja di luar itu dengan bioresin, kemudian dengan vegan leather dan juga beberapa material sustainable lainnya, kami melakukan beberapa eksperimen di mana yang kami lakukan justru sebetulnya lebih kepada mencari tahu apa yang belum dilakukan dan apa yang menarik untuk bisa dilakukan, sehingga memunculkan hal-hal baru, tidak hanya kita sendiri gitu ya, tetapi kolaborasi yang nanti bisa muncul kemungkinan-kemungkinan ke depannya. Dan selain dengan MyCL, sebetulnya ada beberapa kolaborasi lain yang pernah kami lakukan. Salah satunya adalah dengan artis, ilustrator, kemudian dengan brand lain yang memang memiliki kompetensi yang berbeda gitu ya, dan juga satu studio yang memang juga fokus di bioresin. Ini beberapa awards yang kami dapatkan dengan menggunakan proses dan juga perjalanan yang kami alami gitu ya sejak 2017, dan mudah-mudahan justru dengan adanya presentasi ini bisa membuka peluang juga untuk kita bisa berkolaborasi lebih luas lagi dan memunculkan hal yang menarik terkait dengan material dan sustainability. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Didi. Keren sekali presentasinya. Jadi semoga nanti dari audiens yang hadir juga bisa membuka kemungkinan untuk kolaborasi langsung ya dengan Pala ataupun dengan produk-produk yang lain juga. Oke, berikutnya ini salah satu materi yang saya suka banget gitu karena latar belakang saya juga di budaya gitu. Ada Panda atau Prananda Malasan yang akan mempresentasikan tentang sociocultural gitu. Bagaimana kemudian fungsinya atau apa influence-nya terhadap perkembangan desain. Silakan. Baik. Terima kasih Mas Adil dan rekan-rekan semuanya yang sudah mengundang. Ini saya 2 screen ya, berarti ya. Kelihatan kan? Ini kenapa 2 screen, bukan karena teknologi canggih, karena saya kalau misalnya ngasih kuliah biasanya full screen kayak ngomong sendiri. Jadi ini masih bisa kelihatan muka-muka orang gitu setidaknya. Ya, jadi saya Prananda, saya bisa dipanggil Panda. Saya sehari-hari di ITB di desain produk juga bareng sama Pak Didi juga di sini. Terus 3 tahun yang lalu 2019 ya, kita coba bikin dengan teman-teman namanya Design Ethnography Lab untuk melihat lebih banyak tentang aspek sosial dan budaya begitu. Jadi mungkin presentasi saya hari ini lebih banyak refleksi begitu. Jadi nanti coba semoga bisa memperkaya gitu ya dari isu material, karena saya rasa sebetulnya material and culture itu bukan hal yang harusnya dipisahkan, justru saling mengisi begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau background saya sebenarnya pendidikan basic S1-nya sebenarnya di desain, tapi saya nyasar gitu S2 S3-nya ke antropologi, tapi seru juga gitu ya. Justru dengan nyasar nemu hal yang baru gitu. Baik, nah jadi biasanya saya start dengan sumpit ya, cerita sumpit. Jadi menarik sekali karena ini pengalaman pribadi saya begitu waktu saya ada kesempatan belajar di Jepang, sehari-hari bertemu dengan sumpit, tapi ternyata setelah beberapa tahun ke daerah di Asia Timur, ternyata sumpit nggak sesimpel sumpit begitu. Ternyata dia berbeda-beda begitu. Ternyata di Jepang, di Korea, di Cina begitu, meskipun sama-sama di Asia Timur dan fungsinya sama ya. Secara fungsi dia cuma ngecapit gitu dan masukin ke mulut, tapi dari bentuk beda, dari material ternyata juga berbeda begitu. Yang satu kayu, yang satu ternyata yang pakai metal atau silver kadang, yang satu ternyata lebih panjang. Nah ini kan sebenarnya jadi pertanyaan begitu, kenapa ya gitu ya. Jadi negaranya berdekatan tapi ternyata luarannya tuh bisa berbeda meskipun fungsinya sama begitu. Nah jadi saya dapat buku dari namanya Profesor Edward Wang gitu, dia adalah historian dan dia nge-publish satu buku yang khusus bicara tentang chopstick di 3 negara ini. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara tentang chopstick di Cina sana, kenapa dia bentuknya panjang dan lebih tumpul di depannya, itu juga tidak terlepas dari kondisi sejarahnya ya. Memang dan juga budaya makanannya. Karena makanan di sana lebih, ya kalau kita tahu Chinese food itu pasti shared gitu ya, shared food, menu tengah, terus kita ambil dari tengah terus dibawa ke piring kita masing-masing. Tapi ternyata di beberapa tahun di abad ke-10 begitu ternyata ada teknologi namanya meja dan kursi, akhirnya orang pindah gitu ya, dari yang lesehan pindah ke atas, dan itu membuat jarak antara orang dan makanan itu berjarak ya, jadi sedikit jauh. Nah itu yang akhirnya ternyata mempengaruhi bagaimana sumpit itu juga akhirnya berubah begitu. Dan kenapa itu rounded di depannya tumpul ya, karena memang makanan-makanan Chinese food itu lebih banyak makanan-makanan yang seperti ayam, sapi dan seterusnya begitu ya, bukan yang ikan. Nah, lain cerita kalau misalkan di Jepang begitu. Nah, budaya makan tengah itu cenderung lebih sedikit dibandingkan di Cina atau di Korea. Jadi kalau misalkan familiar dengan nama bento atau teishoku gitu ya, itu kan adalah jenisnya gaya makanan Jepang yang di serve-nya itu secara mandiri ya, secara sendiri. Jadi itu udah lengkap tuh nasi, lauk dan seterusnya itu biasanya ditata di dalam satu tempat dan itu di serve secara individu. Nah, akhirnya membuat jarak itu nggak perlu jauh ya, kita nggak perlu mengambil ke tengah, tapi cukup pendek. Dan kenapa pointy depannya itu sharp itu atau tajam gitu, itu karena memang jenis makanannya juga adalah makanan ini ya, seafood begitu ya. Nah itu juga akhirnya mempengaruhi karena kita harus misahin antara tulang yang halus itu dengan dagingnya. Nah, lalu juga dengan Korea, nah ini juga menarik gitu ya, karena ternyata silver itu di samping kita tahu dengan Korean barbecue ya, agar lebih awet mungkin, ya memang lebih awet ya dengan silver atau metal, tapi juga tidak lepas juga dari kondisi sejarah ya. Jadi di sana kalau misalkan kita tahu di Korean Peninsula itu banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil, di mana mereka itu perang satu sama lain ya, selain perang terbuka, mereka juga saling racun biasanya. Nah, jadi
ada satu ketika royal families itu semua mencoba menggunakan chopstick yang berbahan silver, karena silver itu juga bisa mendeteksi arsenik. Nah, kenapa bisa sampai seluruh rakyat Korea gitu make gitu ya saat itu ya, karena memang kondisi sosialnya di situ yang namanya rakyat pengen seperti royal family gitu ya gayanya. Nah, mereka bukan menggunakan silver, tapi yang sedikit murah apa ya, metal gitu. Jadi gaya hidup itu ingin disesuaikan. Jadi kondisi-kondisi seperti ini ternyata itu ya apa mempengaruhi gitu ya kondisi sumpit. Nah, ini juga menarik nih, nggak usah tahu lah ya, Mas Adil juga pasti pernah makan yang namanya lumpia basah atau bakso begitu, pasti dikasih yang namanya sumpit bambu begitu. Nah, ini biasanya saya iseng-iseng ngetes ya ke teman saya, coba dong gimana cara makainya. Oh, ternyata pas dibuka dari plastiknya pasti rata-rata diputer ya si bambu, nggak tahu siapa yang nggak muter. Yang pasti orang-orang Indonesia pasti rata-rata muter lah, karena mereka percaya bahwa serabut-serabut bambu ya si bambu fiber itu kan keluar ya, dengan diputer pasti hilang. Padahal nyatanya sebetulnya semakin diputer semakin keluar itu si fibernya itu gitu ya. Jadi secara fungsional sebetulnya salah gitu ya. Jadi secara praktik salah. Tapi di sini kita tahu justru mitos-mitos seperti itu kan dikonstruksi ya. Dan ternyata di konteks ini kepercayaan atau mitos itu justru melebihi fungsinya. Ya. Di situ kita yang penting udah diputer, mau sedikit kemakan serabutnya sih nggak masalah. Yang penting saya percaya kata orang itu akan membersihkan gitu ya. Nah, itu kira-kira gambaran begitu. Kenapa sih sebetulnya aspek budaya pun juga sebetulnya hal yang penting ketika kita mencoba mendesain, ketika coba kita membuat sebuah rancangan atau ide begitu ya. Nah, ini yang coba kita explore pelan-pelan. Nah, ketika kita bicara ngomong ya budaya ya biasanya kita lebih stuck terhadap suatu hal yang tangible atau yang monumental ya. Kita ngomongin budaya ya kita bicara tentang tarian Bali misalkan gitu ya, monumen, pura dan seterusnya. Padahal sebetulnya juga yang namanya aktivitas keseharian ya, atau kita bisa sebut everyday mundane activities, sesimpel kita naik angkot, jajan soto ayam gitu ya di pinggir jalan, beli kalung di pasar Jumat ya dan seterusnya, itu pun adalah sebuah kebudayaan yang justru sebetulnya ini memperkaya identitas kita. Nah, jadi secara teori memang kita bisa bagi menjadi dua ya, tangible dan intangible. Yang memang paling mudah kita bisa rasakan dengan sensori kita ya pasti suatu hal yang tangible. Mau itu monumen fisik, artefak ya, bahasa gitu ya. Tapi juga sebetulnya ada yang namanya intangible cultural aspect ya. Itu bisa termasuk praktis, representasi, ideologi gitu ya, skill, kepercayaan ya tadi gitu. Sebetulnya ketika kita bicara budaya ya memang harus bisa melihat kedua aspek ini. Apabila kita hanya melihat ya tadi suatu hal yang tangible ya berarti kita hanya melihat ujung dari gunung es yang besar gitu ya, the tip of the iceberg gitu. Sedangkan kalau misalkan mau tahu the holistic form of culture itu memang seharusnya kita bisa melihat dua aspek ini sehingga kita bisa tahu sebetulnya budaya itu apa gitu ya. Nah, ini juga menarik ya. Ini sempat kita juga bikin namanya summer school gitu bersama teman-teman dari berbagai kampus dari negara lain. Nah, kita simple coba melihat melihat perbedaan di balik produk yang sama. Ya, seperti contoh sebenarnya kita punya onde-onde tapi di Jepang juga sebenarnya ada gomadango begitu ya. Kita di Indonesia ada namanya speku ya, spekuk gitu, di Polandia ternyata ada pernik. Dari Malaysia juga ada kue Sri Muka, di Indonesia ternyata ada kue talam atau putri selat gitu ya. Secara bentuk sama ya, mungkin beda-beda sedikit, tapi di balik itu ternyata sejarah dan kondisi sosialnya ternyata berbeda-beda ya. Bagaimana itu bisa lahir, bagaimana itu diteruskan ya dari generasi ke generasi. Nah, mau nggak mau ternyata narasi di balik tersebut juga dikonstruksi oleh peristiwa-peristiwa sosial yang nggak simpel ya, nggak sederhana gitu. Nah, ini saya senang sekali dengan salah satu teori ini. Apabila kita bicara tentang socio-cultural aspect of design, saya rasa seharusnya kita juga lihat cerita ini ya. Jadi ini salah satu researcher, dia melihat perubahan dari sepeda ya di tahun 1878 sampai 1889 yang tadinya namanya penny farthing bike to safety bicycle ya. Jadi ternyata dari sepeda yang macam gini yang rodanya depan paling besar sampai ke roda yang balance ya seperti ini, itu ternyata hanya membutuhkan waktu 19 tahun dalam perubahannya. Tapi anehnya ya, dia merasa kenapa dari bentuk yang kita tahu sekarang ini nggak pernah berubah-ubah, bentuknya gitu ya. Nah, ternyata dia coba mengeksplorasi ya pelan-pelan, dia telusuri sejarahnya dari awal lahirnya si penny farthing ini sampai ke akhirnya lahirnya si safety bike ini gitu ya.
Nah, ternyata ketika dia lahir ya sepeda seperti ini itu memang diperuntukkan untuk lelaki gitu ya, untuk lelaki yang maco dan rodanya itu masih kayu. Tapi ternyata ada satu peristiwa di mana perempuan itu nggak bisa pakai ya karena pakai dress. Terus ada orang-orang tua yang jatuh mulu begitu naik sepeda. Akhirnya ada protes begitu ya, ada evaluasi untuk menyederhanakan bentuk dari si sepeda itu. Nah, ini muncul lahir dari satu sepeda yang lain. Nah, tapi ternyata ada peristiwa-peristiwa lainnya di mana ketika sepeda ini itu ya ada salah satu champion lomba sepeda dan satu atlet itu menggunakan konfigurasi seperti ini dan dia gunakan ban karet gitu. Nah, semua orang mencibir saat itu, tetapi ternyata dia finish di nomor 1. Sedangkan yang lain banyak yang kecelakaan, jatuh dan seterusnya. Dan disitulah akhirnya orang percaya bahwa ternyata konfigurasi yang tepat dan aman itu adalah si safety bike ini. Dan ini terus sampai sekarang. Jadi menurut si biker ini bahwa sebetulnya yang namanya objek itu nggak pernah one sided ya, nggak pernah dirancang hanya dari satu perspektif, let's say perspektif engineer atau designer. Justru ada konflik, ada problem, ada fleksibilitas dan orang dalam mempersepsikan sebuah objek itu yang akhirnya mempengaruhi si perubahan si benda-benda yang ada di sekitar kita ini. Nah, ini juga contoh yang lain gitu ya, menarik jeepney di Manila ini yang awalnya sebetulnya dia digunakan oleh US Army untuk perang gitu ya di Filipina. Tapi gitu selesai Perang Dunia Kedua, akhirnya oleh masyarakat dimanfaatkan ulang ya, di reinterpretasi bahwa sebetulnya si jeep ini bisa digunakan sebagai public transportation. Tapi sekarang juga berkembang ya, justru sekarang si jeepney ini malah lahir atau dianggap sebagai tourist attraction. Karena itulah bentuknya unik dan terusnya. Dari sini kita bisa lihat ya, bendanya sama, fungsinya sama, jalan aja, tapi peruntukannya berbeda-beda dan maknanya berbeda. Nah, jadi kalau misalkan kita merancang, memang sebetulnya yang namanya users ya, ketika benda itu diluncurkan ke publik, sebetulnya mau nggak mau yang namanya users itu punya kapasitas untuk merekonfigurasi dan membentuk ulang begitu ya dari si objek-objek yang telah kita desain. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita untuk melihat bahwa bagaimana proses reinterpretasi dari sebuah benda oleh publik yang mau nggak mau sebetulnya itu dikonstruksi secara sosial gitu ya. Nah, ini coba kita explore lagi lebih dalam. Nah, ini riset sebenarnya yang saya lakukan dengan teman saya di Inggris juga, cerita tentang ngakalin ya. Nah, nggak tahu ini ngakalin apa ya bahasa Inggrisnya. Cuma sebetulnya ngakalin sebuah benda itu sebetulnya kapabilitas kita ya, kemampuan kita atau orang-orang non-designer, non-expert untuk menginterpretasi ulang sebuah benda-benda yang terdesain dengan baik gitu. Nah, di sini sebenarnya kuncinya adalah si ngakalin itu, si resourcefulness itu ya. Jadi kemampuan orang untuk bisa mencari kemungkinan lain atau kesempatan lain untuk overcome the limitations ya. Nah, ini sebetulnya penting sekali untuk kita lihat agar kita bisa tahu ternyata orang-orang di luar sana ketika kita berikan sebuah desain itu juga punya kapasitas untuk mengubah oprek-oprek semampunya dia gitu ya, karena keinginannya dia. Nah, ini contoh yang kami lakukan dari awal COVID begitu ya. Kita coba mengarsipkan apa yang orang-orang lakukan, dan di sini ternyata dengan adanya limitasi, dengan adanya tekanan saat itu dan ada kebutuhan ya terhadap alat kebersihan dan masker dan seterusnya, ternyata orang sangatlah resourceful begitu ya. Mereka punya kapasitas resiliensi yang sangat kuat untuk memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Ya, contoh ini biasa untuk minyak ya, itu dipakai untuk cuci tangan oleh tukang sayur. Ini kotak paket awalnya dari mesin pot bunga, dan ini beberapa ya mungkin teman-teman juga udah sering lihat ya, ember yang akhirnya dijadikan tempat cuci tangan untuk publik begitu. Nah, ini tetangga saya juga ya yang sebetulnya menginterpretasi ulang pot bunga yang mungkin nggak tahu prosesnya, dia keluarin dulu bunga, dia tanam dulu di kebun mana, terus akhirnya dia coba pindahin ke depan got untuk menghindari kontak dengan GoFood ya. Jadi orang driver bisa menyimpan makanan di situ, dan dengan mudahnya si pemilik kotak paket ini juga akhirnya bisa mencuci begitu. Nah, ini juga proses bagaimana mereka menginterpretasi benda-benda yang ada di sekitarnya, yang sebetulnya dibalut bukan karena dia tidak mampuan ya, bukan karena dia tidak mampu beli atau bukan karena kemiskinan, tapi justru ada kemampuan lain begitu ya, di mana mereka juga berpikir untuk menjaga si driver Gojek atau menjaga dirinya dan mencari peluang-peluang lain yang mudah dan cepat gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya kita lihat dari si ngakalin ini. Lalu ini contoh yang lain juga ya, beberapa kompilasi yang sebenarnya banyak sekali orang-orang lakukan.
Nah, ini juga saya temukan gitu ya di Ciranjang, salah satu pengrajin keramik. Waktu itu saya setahun berkolaborasi dengan beliau, tapi saya nggak akan cerita tentang apa yang kami buat bareng, tapi yang saya coba angkat adalah saya bertemu dengan pelukis di situ ya, pengrajin pelukis keramik yang udah 15 tahun bekerja di situ, dan dia dari pertama kali dia bekerja sebagai pelukis sampai sekarang dia duduk di kursi yang sama, dan kursi ini percaya atau tidak ini sebetulnya dibuat dari 3 kursi yang berbeda ya. Jadi mungkin berapa tahun dia kursinya itu, terus udah nggak enak dia cari lagi kursi yang lain, dan akhirnya di akhir adalah kursi stadion ya. Dia bilang sih kursi stadion, terus dia tambahin ke situ. Nah, ini bagaimana sebetulnya dia sangat sangat banyak akalnya gitu ya untuk mencari kenyamanan, karena yang bayangin aja kerja di situ tuh dari jam 8 sampai jam 5 saya duduk gitu ya selama berapa ratus hari begitu dalam setahun bekerja di tempat yang sama. Nah, belum tentu kursi ini nyaman buat yang lain, tapi nyaman sekali buat dia gitu. Nah, ini juga sebetulnya kita pahami betul gitu ya, kita harus bisa pahami betul bagaimana non expert juga punya kapasitas untuk bisa merancang dan mendesain begitu. Nah, ini contoh yang lain, saya juga di Selawi, salah satu pengrajin kandang burung, ya dia ini ahli pengukir ya di sini. Tapi ternyata dengan untuk mengukir alat ini dia sebetulnya memodifikasi alat mesin jahit ya. Mesin jahit ini dia modifikasi untuk dijadikan alat ukir atau table saw ya kalau misalkan bahasa resminya itu, untuk bisa mengatur speednya, karena kalau misalkan yang pabrikan dia bilang nggak akan bisa mendapatkan ukiran yang detail seperti ini. Nah, akhirnya dia coba memanfaatkan yang ada, dan sama ini juga ya di rumah-rumah yang lainnya. Dan ini biasanya di-share ya. Jadi beberapa rumah mereka punya alat amplas yang sama yang mereka modifikasi dari Shimizu gitu ya, alat pompa air, karena RPM-nya sangat tepat. Lalu ini teman saya juga, saya tahun 2000 berapa ini 2017 kali ya, saya ngikutin ini teman saya Radit, berkolaborasi dengan ibu-ibu kelompok pengrajin eceng gondok begitu di Cilacap. Nah, ini basicnya mereka membuatkan produk-produk ini ya, produk-produk rumahan. Tapi menarik sekali karena dalam proses pembuatannya itu tidak menggunakan alat-alat yang super canggih gitu ya, tapi simple apa yang ada di sekeliling mereka ya. Contoh ketika membuat si bantalan ini yang buat ada di living room, itu cetakannya susah ya nyarinya untuk ukuran yang pas yang mana. Akhirnya pas lagi mereka berfoto ya terfikirlah akhirnya ini ada ban nih, jadiin aja cetakan begitu ya. Oh iya, ini cetak bannya siapa? Oh, ban tetangga saya. Ya udah pakai aja lah buat cetakan. Nah, ini kan hal-hal yang menarik ya untuk mencari desain yang yang diinginkan, ternyata juga memanfaatkan benda-benda yang sekitar mereka gitu ya. Nah, ini mengalir begitu saja gitu. Bukan hanya dari seorang desainernya gitu ya, si proses pembuatan dan pencapaian si desainnya ini. Nah, ini contoh-contoh proses ternyata ngakalin itu, meskipun itu slang word ya di Indonesia, tapi itu memiliki makna yang sangat dalam. Di situ ada interaksi sosial, ada pemanfaatan material yang mungkin selama ini kita lihat itu sebagai sampah, tapi sebenarnya itu berfungsi ya. Lalu juga ada keterikatan antara satu dengan yang lainnya dan seterusnya begitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari begitu ya dari contoh-contoh dari mulai sepeda sampai dari sumpit sampai sekarang begitu yang tadi cerita terakhir dari Radit. Nah, sebetulnya saya coba bawa 4 poin isu yang mungkin nanti kita coba diskusikan di Q&A. Jadi yang pertama, kita sebagai desainer mau nggak mau memang kita harus mempelajari dan mengadopsi nilai pluralitas dari sebuah proses desainnya. Karena yang namanya desain itu bukan hanya kita bicara tentang end product, tapi justru dari proses kita menginisiasi ide, berinteraksi dengan orang-orang, lalu juga memproses, sampai akhirnya kita launch di publik produk tersebut, sampai akhirnya bagaimana produk itu diinterpretasi ulang oleh orang-orang, itu adalah proses pluralitas dalam desain ini. Kadang dalam proses design thinking ini kita hanya melihat itu sebagai proses yang linear ya. Kita selalu diajarkan untuk membuat hal yang sempurna, dan begitu di launch ke publik kita nggak mau tahu gitu. Padahal sebetulnya ada tanggung jawab kita juga untuk mempelajari ulang, untuk mengadopsi ulang apa sih respon dari orang-orang untuk kita develop lagi. Jadi ada proses iterasi yang harus kita lakukan dengan proses yang dengan memahami proses pluralitas dalam desain ini. Jadi nggak ada proses desain yang linear sebetulnya. Lalu yang kedua adalah proses memahami tentang elasticity. Nah, jadi bagaimana sebetulnya dari ngakalin tadi sebetulnya kan ada nilai elastisitas ya, fleksibilitas di semua aspek, mulai dari si bendanya itu juga punya makna yang elastis, lalu juga bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam sekeliling desain tersebut juga sebetulnya secara elastis mereka bisa nge-stretch makna itu dan nge-shift mengubah
benda yang fungsinya A mestinya menjadi B atau kadang menjadi C dan seterusnya. Dan ternyata kalau misalkan cerita si kursi pengrajin tadi, itu ternyata nggak pernah berhenti ya. Bahkan dia udah melewati 3 tahap ya. Dari kursi 1, kursi 2, kursi 3, sekarang dikombine, yang mungkin nanti 10 tahun lagi kursinya ngambil lagi 2 kursi lain begitu ya, dicampur satu sama lain. Jadi sebetulnya elastisitas dalam menginterpretasi sesuatu yang terdesain itu juga penting sekali untuk kita pahami. Lalu yang ketiga adalah situated knowledge ya, bahwa sebetulnya pengetahuan itu sangat tergantung dari konteks sosial, konteks budaya yang dan pasti juga konteks lingkungan ya, karena pengetahuan yang ada di satu tempat itu mau nggak mau pasti dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut, nggak hanya sosial, nggak hanya budaya, tapi juga kondisi lingkungannya. Ya, jadi misalkan nggak mungkin kita mendapatkan ban bekas ya seperti yang kita temukan di Cilacap kalau misalkan itu ada misalkan di Tokyo ya, karena nggak mungkin ada ban bekas bertebaran di mana-mana begitu ya. Itu hanya mungkin bisa ditemukan di Cilacap karena itu mungkin adalah perlintasan banyak truk di situ gitu. Jadi situated knowledge ini sangat penting lagi apabila kita memang mendesain sesuatu dengan orang lain terutama begitu ya. Dan terutama pengetahuan tersebut juga kan biasanya diproduksi secara kolektif. Nah, jadi terakhir sebetulnya sebagai desainer gitu ya, jadi memang juga kita harus bisa meng-acknowledge practicality lalu position yang sangat beragam. Dan kita juga harus aware ya ketika kita mengetahui keberagaman tersebut bahwa orang lain juga bisa mendesain, bahwa orang lain juga punya ide. Artinya kita harus tahu timing ya, tahu waktu kapan kita harus mendesain, kapan kita harus berhenti mendesain hanya untuk mendengarkan dan memfasilitasi, dan kapan kita harus bisa mengkompromikan ide kita dengan ide orang lain begitu ya. Jadi sebagai desainer bukan hanya sebagai perancang yang full dari awal sampai akhir, justru kita tahu kapan mendesain, kapan tidak, kapan beride, kapan tidak, kapan harus mendengarkan dan kapan harus tidak mendengarkan begitu. Jadi ini mungkin 4 poin yang saya rasa bisa kita diskusikan nanti. Dan ini kalau misalkan tadi benda-benda yang tadi yang unik-unik tadi gitu ya, silakan akses ke museum benda atau bikin sendiri. Kami sedang berupaya untuk mengarsipkan semua itu ya di dalam museum digital ini. Terima kasih, silakan saya kembalikan ke Mas Adil. Oke, sip. Terima kasih, Panda. Menarik sekali, dan saya pikir juga nanti akan muncul banyak pertanyaan dan diskusi yang berlanjut di sesi Q&A. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke pembicara terakhir. Kita punya Mei di sini. Mei akan mempresentasikan beberapa showcase dari eksplorasi produk yang berbasis food waste atau limbah pangan. Mei, you ready? Hi, thank you so much for having me. And I've really enjoyed the other talks. I was just thinking about, I used to be an academic in a history department at university, and I always used to get put on the kind of miscellaneous panel at conferences that no one quite knew what to do with my work. But it's really lovely to be here talking amongst people whose research and ideas really are very linked with what I'm interested in, what I do. So I'm a freelance curator, writer and educator and editor, although currently I'm a full-time carer to small children with COVID. So apologies for all the interruptions of people coming and going. But today I'd like to talk about a curatorial project that I undertook all about food and food systems. So in 2019, which is 3 years ago, although the last 2 years I'd like to think don't really count, I co-curated an exhibition at the Victoria and Albert Museum in London called Food Bigger Than the Plate. And the idea of the exhibition really was coming from the starting point of, I guess, an assumption that the food system that we have isn't currently fit for purpose, and it doesn't serve the people it should be serving well enough from start to finish. Really, we're looking at something that's designed to make profit, and that if feeding people is a kind of byproduct of that, then so be it. And that's not something that we felt was a kind of acceptable thing. So we wanted to shine a light on this system, this kind of industrial food system, and think about how we could problematize the ideas about things like waste, and actually come to the realization that waste is a relatively modern concept, thinking about actually how we could rethink the food system, how we could get as many
voices in the debate as possible. And in order to do that, we wanted to look at how artists and designers were approaching food from start to finish in terms of an entire food cycle. So we had 4 sections in the exhibition. We started off with waste, and the idea that actually if you are a consumer, you are also a producer of waste. So we were looking at waste in terms of human waste, food waste, industrial waste, and really entering into the idea of how we can repurpose that we think of as waste, and think of a different system that doesn't allow for the idea of waste as we've come to know it. And then we went on to look at farming and the relationship between the animals, the organisms, the people who produce the food that we rely on, and then onto trade. And again, the idea of shining a light on the purposefully oblique system, you know, the idea that the people making money from the food system, it serves them well to keep things looking a bit opaque and people to not understand in any meaningful way how food gets from where it's grown to where it's eaten and what happens along the way. And then finally looking at cooking and eating, and really kind of how in that final section all the other elements of the system come together on your plate. That sense that actually when we eat, we are every day connecting ourselves to the world, to the natural world, to ecology, the economy, to politics, culture, and creating something that's you know, it's how we engage with the rest of that system. And how if we do it in a different way, we can take control of that. And in a way, that's where we have the most kind of control. The other thing that was really, I suppose, one of the inspirations behind the exhibition was the sense that there were lots of artists and designers who were changing their approaches and looking at food as something exciting and new to engage with in their practice. So this image is by a young designer. She was still at art school when we found her, Mathilde Nacken, who's a Dutch designer. And she made this project, Make Food Not Chairs, at a furniture fair in Milan, where she subverted the classic project of designing industrial chairs by baking 100 iconic chair designs in bread. Describing it as a protest in the belly of the beast against designers who are still reinventing the chair, she said, and excuse my language, I imagine the current design world as an organism. What does it eat? What does it excrete? Well, I see it shitting chairs. Is there still a large need for our societies to find out how to sit? Do we need more chairs? And do we need to design? What do we need to design instead? So working with this kind of edible, sensory, unpredictable material with dough was almost like a poetic refusal to create more stuff, just simply to serve a market and feed a wasteful culture of consumption. The provocation to make food not chairs challenged designers to shift their attention from projects that produce stylistic novelty to ones that grapple with meaningful forms of societal change. And I think in that sense, it's interesting thinking of the relationships between producers, designers, and thinking about who are the practitioners in that sense. So across the exhibition, we worked with, and this drove the people we worked with in the museum crazy, because they, you know, wanted to be able to pigeonhole people and who were they, who were the artists and who were the designers. And actually we were saying that there's a real mix of people here, and our idea of what a designer is changing. So we're working with product designers to farmers, artists to chefs, activists, fashion designers, and lots of crossover throughout. And that was one of the really exciting things to us, was that kind of challenge of what design meant and who designers were. And the other thing throughout, I suppose, is a focus on materials and the unexpected, from Mathilde working with dough to the development of exciting new materials of the type that some of our other speakers have been discussing already. So this was one of the really interesting projects that we saw evolve throughout the time that we were researching for the exhibition. These are edible water bottles by a company called Notpla, and they are made of essentially seaweed. So they're kind of alginate casing for
for liquids. And when we first got to know these guys, there were lots of kind of logistical questions surrounding how on earth this could ever really work as a product, you know, in terms of packaging, transportation, etc. How could these really actually enter into the marketplace? But by the time we got to the end of our exhibition research, they had just signed a contract with one of the major takeaway companies in the UK for supplying their, you know, ketchup and sauce sachets. So it's just such a brilliant way of rethinking what they were doing as part of their kind of research process. And they're also, I think, really delicious. They're kind of crunchy when you eat them. You just burst them in your mouth. And then, of course, fashion is an obvious place for a kind of crossover of material research and design, and relationships between kind of industrial or semi-industrial food production and materials research and development. So here are just 3 of the examples of materials that we showed in the exhibition. There were lots more than this, but Piñatex is a sort of leather-like substitute made from pineapple production waste in the Philippines. The middle one is Vigia, which is another kind of leathery type material made from grape skins, and then orange fiber, which is calico type fabric made from orange peel, basically. So that was a relationship between a juice factory and fashion designers and fashion fabric developers. But also, I think and this is something that was echoed in the previous talks a bit as well, with innovation, there's a healthy dose of kind of revisiting past processes. Tessa Silva was a really interesting designer, material developer, who works with the dairy industry. So she works with dairy farms to create this beautiful kind of resin-like material from waste milk. And casein, which is a protein extracted from cow's milk, was actually used to make plastic-like materials before the development of synthetic ones. So she's kind of looking at past processes in a way to work out how we might do things differently today. And it's beautiful, I think. Now, again, I really enjoyed the last talk and that question of kind of how culture gets remade, how we can approach it. When we were doing the exhibition, we filmed a series of videos with the Austrian artist duo Honey and Bunny, who are kind of provocateurs with both a playful and political spirit, who like to challenge the status quo of our current food systems in often surprising work. And this is a still from one of the films that we made with them. And I'll just read you the exhibition label that went with it. So it was called Operation. And they say, for years, experts have recommended a change in industrial diets. Current levels of meat eating are unsustainable. We hear the warnings, but our habits are stronger and we don't like the idea of going without. The ham sandwich needs a new filling, but it's a difficult procedure because the patient is a cultural object. Honey and Bunny turn a bathroom at the V&A into an emergency operating theatre. So the idea was that they were having to kind of physically operate on the sandwich to try and get us to operate on our kind of cultural identity as a meat-eating nation. And I really like this way of using kind of storytelling as a means of capturing people's imagination and challenging ideas. One of the projects, which was a very quiet project in a way, and one that didn't take up a lot of space or anything, but people responded to massively, was this one from Nienke Hugelviet. And again, I think this is a really good example of how kind of storytelling can gently get you to look at things in a different way than maybe just being told facts can. So this is just a really, really brilliant visual story of the difference in kind of quality of industrially farmed and organically farmed chicken. So she used
the bones of 2 kinds of chicken and made them into ashes, ground down to go through the process of making bone china. And you can see just through the process that when you get to the end of them, the bone china of the organic chicken is kind of how you would expect it to be. It's beautiful, it's smooth, it's good quality. And the industrial chicken bone china, you can see for yourself, is kind of bitty, it's crumbly, it doesn't work in quite the same way. And just people absolutely adored this project. And I think there was something very, very telling about that kind of simplicity of storytelling. And again, getting back to kind of people's own experiences and making those sort of cycles visible within products. So this was a really nice example, Caféform, which is just simply cups made from waste coffee. So that sense of here's what gets wasted, here's making it into something that's there for consuming more. But they're a really lovely product. And then other products that do this, and again, excuse my language, I hope nobody's too squeamish, but do this in more dramatic ways, but also demonstrate that kind of practitioner link that I was talking about, the idea that this was actually a project kind of founded by, or the brainchild of, a dairy farmer. So this is Murder Cotta, which it translates roughly as cooked shit. And was the brainchild of Gian Antonio Locatelli, a dairy farmer in Italy who has a herd of 3,500 dairy cows. Now, the cows generate around 50,000 litres of milk daily, and they also generate 150,000 kilos of manure. So this farmer was kind of thinking, well, clearly the product that I make my money from is not the thing I'm producing in the largest quantities. So what can we do with this excess of manure that we're currently, not making anything out of? And he worked out a system whereby once he had extracted as much of the energy, heat, and potential fertilizer as he could from this cow shit, he would mix the rest, the solids, with Tuscan clay to create this, I think, very beautiful product called Murder Cotta, which you can see here in the Museo della Merda, or Shit Museum in Italy. And it's a really strong, durable, quite lightweight terracotta-like material. I say strong. I was going to show you an example of it at home, but my son unfortunately smashed it last week. And again, people really reacted well to this. Some people found it really disgusting, and the idea that they wouldn't eat off something that was made out of shit. Some people found it really amazing. We had lots of other projects a bit like that. So this is Urineware by Sine Kim. Basically that same sort of thing of looking back to the past and the idea of using kind of traditional techniques. So this is ceramics glazed with urine. Or Bastick, who's a German designer making products using blood. But also thinking about projects which not only link to kind of waste and reusing, or even honouring past processes, but, and this made me think of Danika's talk as well, but those which have really transformative impact on food systems themselves, and on the lived experiences of people creating and maintaining them. So this was a project by Fernando Lapos, a Mexican designer, who was inspired by going back to the place where he had spent a lot of time as a child, where there had been really kind of fruitful, beautiful landscapes, farming landscapes. And when he went back after quite a long break to the area that he'd spent all this time in, he realized that there was a significant kind of depletion of soil. So there was a really visible kind of damage to the landscape, but also to local farms. And what had happened essentially was that during the 1990s, industrial farming techniques had been introduced from the US, and the new corn seeds were having to be rebought every year. Industrial techniques were depleting the soil, and this was becoming a real problem for the local economy, the local ecology. And he set about to try to help the local farmers
reintroduce traditional farming techniques, but also reintroducing heritage varieties of corn. Of course, however, that is a much more kind of time-consuming and less profit-generating way of doing things. So he had to come up with another income stream to make this viable for the farmers themselves. And so he developed this beautiful marquetry technique. So what you're seeing here is the husks of the heirloom corn varieties, which have been turned into this really beautiful technique. And this over a series of years working with the people who he had grown up with in this region in Mexico, he's developed this, which has allowed those heirloom varieties to be reintroduced into the area. And he works with a seed bank as well to really think about the biodiversity of the region and the soil health. He also works with a series of women in the area who are employed making this stuff for him. And what that has done is given employment opportunities to women who really don't have any others in that region, and actually they now get paid often more than the men who they live amongst. So it's been this kind of really amazing project which has seen so much really thoughtful progress in the area and beyond in terms of creating culture, creating products, and really thinking about the land health. And we tried to sort of think about that cyclical nature of things as well in the exhibition. So sparking debate and reminding people that we all need to have a voice in this, but also getting people to see where they exist within food cycles. So we wanted to have a series of circular sort of installations that would remind people of their own places in food systems. And this was an example of that, an installation that we had growing mushrooms on waste coffee grounds from the V&A Cafe, where I think there are something like 1,000 cups of coffee drunk daily. And we started collecting them and using them to create mushrooms, which would then be harvested during exhibition opening hours so people could see what was going on, and the mushrooms then sent back to the cafe to be made into dishes for people to eat. And in that way, we hoped, and I think we managed it, sparking debate and getting people to think really carefully about all the various kind of issues that are involved in food cycles, and how we might rethink a better food future, a more just, a more biodiverse, and a more delicious one that would serve everybody in a better way. Thank you. Oke, terima kasih Mai. Terima kasih juga para pembicara yang sudah menyampaikan materinya, sangat menarik sekali. Saya yakin juga dari teman-teman audiens sudah banyak mendaftar untuk mau bertanya. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Dari teman-teman audiens, jika ada yang ingin bertanya, boleh audiens, boleh dari masing-masing speaker, kalau misalnya ada yang mau bertanya juga silakan, atau dari teman-teman kolaborator juga boleh yang ingin bertanya kepada para speaker. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Apakah ada yang bertanya? Bisa bertanya langsung dengan menggunakan raise hand. Silakan. Oke. Kalau belum ada mungkin. Oke, mungkin saya melempar satu pertanyaan dulu ya buat Denika, karena Denika akan meninggalkan acara sebentar lagi, jadi mungkin saya lempar satu pertanyaan dulu buat Denika. Tadi menyinggung soal sukacita, ini menarik sekali. Saya pikir salah satu tantangannya ketika kita masuk ke komunitas berbasis budaya gitu, yang itu punya engagement terhadap lingkungan juga. Itu seringkali kan niat baik aja nggak cukup gitu ya, karena kita juga harus melihat konteks budaya yang sudah lama sekali berkelindan, seperti bagaimana kemudian mereka berinteraksi dengan limbah produksi mereka, misalnya dibuang di sungai dan sebagainya. Nah, kalau dari Denika dan teman-teman Sukacita sendiri, pendekatannya gimana itu untuk melakukan perubahan-perubahan ya, tanpa harus menghilangkan atau menggeser local wisdom yang sudah mereka miliki.
you pertanyaan Adil, itu menarik banget. Jadi memang kalau kita kerja berbasis komunitas itu kan penting banget kita punya social capital ya. Jadi di setiap desa itu biasanya memang aku sendiri yang bangun hubungannya, bisa 2 tahun, kadang bangun hubungan doang. Sehingga benar-benar kita tuh udah di level istilahnya dianggap keluarga gitu. Nah, ketika udah di situ, itu akan lebih gampang ketika kita tuh ngomongin isu-isu ini. Jadi yang aku temukan adalah sebenarnya kita nggak perlu kayak terlalu ngomong gimana, karena komunitas ini tuh merasakan sendiri dampak negatifnya penggunaan pewarnaan kimia contohnya. Contohnya ketika mereka tiap kali mewarna, itu tangannya selalu perih, dan paru-parunya itu yang menghirup uapnya itu tuh perih. Jadi dari situ kan baru kayak, wah serem juga ya. Terus ibu-ibunya cerita gimana dulu itu nggak seperti itu, dan gimana di desanya sekarang tuh life expectancy-nya tuh menurun terus gitu kan. Jadi kita masuk dari situ, maksudnya kenapa ya, apa yang berubah gitu. Terus barulah di situ mereka cerita, oh dulu tuh nenek moyang kita tuh mewarnanya pakai ini. Baru tuh biasanya kita, oh gitu, apa tuh, coba kita cari tanamannya sebarang-barang gitu kan. Jadi jangan kita datang dengan kayak, oh ini salah, kita harusnya begini atau gimana, tapi lebih pendekatannya seperti itu. Dan di setiap desa pun yang kita lakukan adalah kita tuh mencari tanaman pewarna yang memang udah nenek moyang lokal di situ, bukan kita membawa dari luar. Itu pentingnya itu. Jadi kalau Adi lihat sebenarnya di Sukacita juga itu setiap koleksi kita itu hanya dari satu desa. Dan itu pun warnanya berbeda-beda. Karena kondisi airnya beda, kondisi cuacanya beda, kondisi tanamannya juga beda. Itu yang bikin kayaknya tuh menurut aku lebih seru, karena kita istilahnya berguru lagi ke nenek moyang di desanya, bukan kita datang dengan, oh kita bawa knowledge ini harus ikut seperti ini gitu. Jadi moga-moga itu menjawab, dan sorry banget aku udah harus jalan. Tapi mungkin aku pengen share kalau ada yang misalnya tertarik untuk belajar lebih dalam mengenai isu ini, di social media aku ada dokumenter dari temen aku orang Perancis mengenai Citarum. Nanti aku share ke Dinda, jadi mungkin bisa di-share ke partisipan lain, karena menurut aku itu menarik sekali untuk ditonton. Thank you semuanya. Thank you. Oke, terima kasih Denika. Great discussion. Oke, terima kasih. Bye. Silakan meninggalkan ruangan. Bye, sampai jumpa lagi. Oke, dari teman-teman, ada pertanyaan lagi? Oke, atau masih belum panas? Silakan. Oke, kalau masih belum ada pertanyaan, saya lempar pertanyaan buat Didi. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari audiens, dari Hannah Elizabeth Jones. Tadi sempat menyinggung soal bioresin ya, itu untuk penggunaan atau pengembangan salah satu produknya di Pala. Hana pengen tahu terkait dengan ingredients-nya, apakah bisa di-share gitu, atau sebenarnya dari si bioresin sendiri itu bisa dibeli mungkin di market, atau ada channel-channel tertentu. Silakan Didi. Baik, mungkin saya sambil share screen sedikit ya. Tadi ada tambahan yang bisa saya Oke, boleh, silakan. kasih lihat gitu ya. Jadi awalnya kenapa kami menggunakan bioresin ya? Karena pertama kami melihat proses yang kami lakukan itu justru memakan energi yang cukup besar, karena kita menggunakan CNC ya. Mesin CNC ini dia mengcarving kayu sehingga menjadi bentuk-bentuk tertentu gitu ya, dengan desain yang kami buat. Dan di situ mengenerate panas gitu ya. Dan di sini juga sudah terlihat bahwa proses yang kami lakukan itu justru tidak terlalu sustainable, walaupun material yang kami gunakan adalah material kayu ya, yang mana itu adalah material sustainable gitu. Kemudian waste-nya banyak, dust-nya banyak, dan butuh proses. Jadi setelah beres CNC itu prosesnya banyak sekali gitu ya stepnya. Sehingga ini menjadi satu isu juga, karena membutuhkan lebih dari 1 orang untuk memproses hingga akhirnya kayu ini finish gitu. Dan karena kayu itu adalah material yang hidup, maka tidak bisa konsisten. Disimpannya salah, maka akan salah juga hasilnya ya, dan sifatnya akan berubah. Sehingga kami melihat mungkin bisa pelan-pelan kami bergeser ke material lain yang mungkin bisa lebih pasti, bisa lebih konsisten, dan juga justru mudah untuk dikontrol gitu ya. Dan kami melihat bahwa proses itu yang bisa kami lakukan adalah kami mengadopsi satu teknologi gitu yang mungkin sudah umum, yaitu adalah 3D printing. Nah, 3D printing ini tidak
tidak begitu saja kami adopsi langsung menjadi sebuah produk, tapi kami melakukan riset beberapa lama dan kemudian kami menemukan bahwa mungkin ada proses transisi yang bisa kami lakukan gitu ya di Pala, sehingga nanti apa yang kami lakukan sebelumnya itu bisa pelan-pelan digantikan. Mungkin tidak 100% tetapi bisa dikurangi gitu ya. Nah, salah satunya dengan 3D printer ini. 3D printing ini ada beberapa jenis dan kami memilih kenapa yang kami pakai itu adalah resin karena pertama dia bentuknya bisa lebih detail, kemudian dia tidak mengenerate heat, secara energi juga lebih rendah, kemudian dia bisa digunakan kembali jadi tidak ada waste-nya. Jadi setelah resin cair itu sudah selesai digunakan maka bisa dimasukkan kembali gitu ya dan bisa digunakan kembali. Kemudian karena dia lebih detail, setelah beres printing tidak ada proses lagi gitu yang perlu dilakukan sehingga bentuknya bisa lebih konsisten. Nah, kami melihat ada beberapa jenis resin dan salah satunya resin ini juga digunakan untuk mahasiswa kedokteran gigi ya, untuk dental, untuk membuat molding dental dan juga untuk printing dentalnya. Jadi kami melihat ada resin yang memang dia berbasis nature ya, walaupun tidak 100% gitu. Dan kami melihat ada satu industri yang memproduksi bioresin ini yang memang dia kompatibel untuk 3D printing yang kami pakai gitu ya. Dia berbasis fotosensitif sehingga katalisasinya dari cair menjadi padat itu terjadi karena ada penyinaran UV dari mesin 3D printingnya. Dia terbuat dari soybean oil, kemudian diekstrak, kemudian akhirnya menjadi resin. Kami sendiri tidak memproses resin itu dari nol, tetapi kami membeli sudah banyak dan sudah umum dan harganya sangat terjangkau, sehingga apa yang kami lakukan justru akhirnya menemukan salah satu direction baru gitu dari proses yang kami lakukan, dan pelan-pelan mungkin memang proses yang kami lakukan bisa juga punya dampak ke lingkungan yang lebih baik gitu. Tidak hanya bicara soal material tetapi proses juga mungkin perlu kami tinjau ulang ya, salah satunya dengan penggunaan ini. Walaupun memang sekarang belum 100% kami adopsi ya, tapi masih beberapa komponen saja gitu. Itu mungkin jawaban dari saya dari pertanyaan tadi. Oke, jadi sebenarnya untuk bioresin sendiri bisa didapat di market secara bebas ya? Iya, Itu dengan karena sangat sudah banyak mudah. sekali jual. Betul. Oke. Atau mungkin kalau sebenarnya mau bikin sendiri mungkin bisa cari Bisa. video-video di YouTube, harusnya udah Betul, banyak banyak yang sekali sebetulnya. ya. Oke, siap. Nah, ini saya sedikit melanjutkan dari pertanyaan tadi ya. Ini terkait dengan karena saya beberapa kali melihat beberapa produk yang dikembangin Pala adalah produk kolaborasi ya gitu dengan terkait dengan material alternatif gitu. Nah, saya pengen tahu sebenarnya dari kerja-kerja yang Pala lakukan gitu, dari riset bareng, misalnya dengan Mycotech itu sebenarnya bisa membantu perkembangan material itu seperti apa gitu. Jadi maksudnya gini, dengan melakukan riset itu mungkin yang material tadinya terbatas untuk eksplorasinya gitu ya. Begitu kerjasama untuk mengembangkan produk bareng, ada nggak sih perkembangan-perkembangan yang terjadi gitu atau perubahan atau penemuan-penemuan yang baru gitu yang akhirnya dapat ditemukan gitu dari perspektif si materialnya. Iya, menarik sekali sebetulnya kerjasama dengan Mycotech ini karena kami dua-duanya belajar gitu ya dari awal ketika kami mulai kolaborasi di 2017, dan saat itu memang Mycotech masih melakukan satu riset untuk membuat material alternatif ya dari jamur tadi, dan saat itu masih fokusnya itu untuk arsitektur, jadi membuat partisi dari jamur, kemudian dia membuat komposit dan lain sebagainya. Tetapi memang requirement-nya dia sangat khusus untuk arsitektur sehingga dia secara tekstur dan juga ingredients itu sangat sangat kasar dan tidak bisa diaplikasikan untuk produk yang lain, terutama yang lebih kecil. Nah, begitu melihat ada potensi lain gitu ya, kami melihat bahwa kayaknya mungkin prosesnya bisa dibuat menjadi raw material yang bisa diolah dengan cara yang biasa kami lakukan pada kulit gitu. Pada akhirnya kemudian muncullah satu ide atau gagasan untuk membuat jamur Mylia ini, material Mylia dengan tim Mycotech, yang kemudian di situ juga prosesnya tidak langsung kemudian menemukan bahwa ini adalah ingredients yang tepat, tetapi kami melakukan beberapa proses dari mulai membuat beberapa layer kemudian di-press menjadi satu, karena saat itu memang sangat tipis sekali gitu yang dihasilkan untuk 1 minggu itu.
Kemudian yang pada akhirnya kami mendapatkan sebuah requirement ketika melakukan beberapa kali uji coba. Pertama sih durability menjadi concern ya, karena ketika dipakai maka akan banyak sekali konteks penggunaan yang sangat berbeda ya. Kena keringat, kena panas, kena air, dan saat awal-awal dibuat itu memang sangat tidak durable sehingga mudah sobek, kemudian lama-lama cepat kemudian jadi loyo ya, atau istilahnya tidak elastis lagi, kemudian Oke. tidak konsisten, jadi ada yang tebal ada yang tipis, yang kemudian pada akhirnya sampai hingga sekarang bisa lebih konsisten walaupun memang sebetulnya belum 100% bisa menyamai durabilitas kulit, tetapi secara keseluruhan penggunaannya sudah sangat sangat bisa dan capable diaplikasikan di jam tangan gitu ya. Itu Ya, mungkin. ya, artinya justru dengan melakukan kolaborasi untuk pengembangan produk bareng ini bisa mempercepat ya proses Betul, untuk betul. dari si material ini yang mungkin belum ada kesempatan untuk kemudian mengembangkan sehingga bisa menjadi tawaran alternatif untuk material yang misal kulit gitu ya. Dengan melakukan kerjasama ini artinya itu bisa dipercepat ya proses-proses untuk melakukan itu. Karena Ya. memang nature-nya dari Mycotech itu mereka hanya membuat material dan memperbarui proses yang mereka lakukan menjadi material baru, tetapi belum melihat peluang apakah material itu bisa menjadi satu produk yang lain yang fungsional ataupun yang bisa berguna bagi masyarakat gitu. Jadi mereka harus mencari kolaborator-kolaborator baru, salah satunya itu dengan Pala, yang kemudian itu menjadi direction buat mereka untuk menciptakan produk ataupun material yang sesuai dengan kebutuhan kolaboratornya. Oke, siap. Thanks, Didi. Oke, ini ada pertanyaan, ada raise hand dari Vera Sriana. Silakan. Halo, selamat malam. Terima kasih, menarik sekali diskusi malam ini. Mau tanya ke Pala, bagaimana cara Pala untuk mengenalkan material baru ke masyarakat gitu. Apalagi kan maksudnya produk dengan material baru kan sebagai misalnya saya sebagai konsumen kan masih mempertanyakan gitu bagaimana material baru ini bisa digunakan gitu. Kayak misalnya, oh ini terbuat dari jamur dan ini jam tangan, apakah aman untuk kulit? Nah itu bagaimana cara Pala mengenalkan material baru tersebut hingga bisa diterima di masyarakat. Sama gimana ya proses user testing produk dengan material baru yang dilakukan Pala dan berapa lama gitu. Makasih. Oke, terima kasih Vera. Silakan Didi. Iya, ya memang agak susah gitu ya membangun trust dari audiens terhadap satu produk yang kami ciptakan gitu ya, karena pertama mereka harus hands on dulu dengan produknya, kemudian mereka harus bisa merasakan langsung karena memang produk wearables itu tidak terlepas dari unsur tactile-nya ya atau hands on-nya. Jadi yang kami lakukan sebetulnya di era digital sekarang adalah bagaimana caranya membangun trust-nya dengan cara pertama mungkin masuknya adalah dari influencer yang mungkin umum juga digunakan beberapa brand lain ketika mereka mengenalkan satu produk baru. Yang kedua, channelnya mungkin selain influencer itu yang kami lakukan itu adalah eksibisi, karena saat ini Pala masih bertumbuh sehingga belum memiliki offline store dan juga belum punya channel untuk bagaimana caranya memberikan pengalaman hands-on kepada audiens ya, sehingga event-event eksibisi itu menjadi salah satu pintu masuk supaya konsumen ataupun audiens itu bisa merasakan langsung materialnya. Yang ketiga mungkin adalah yang tidak kalah penting bagaimana apresiasi dari event-event tertentu yang kami ikutkan gitu dari produk kami. Salah satunya adalah Design Award yang terus kami lakukan untuk bisa berpartisipasi dan berharap untuk bisa mendapatkan award gitu ya, karena itu juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan trust dari audiens itu. Dan tadi pertanyaan nomor 2 soal user testing, karena kami ini adalah satu startup yang kecil dan masih baru gitu ya, dengan jumlah tim masih kurang dari 50, maka biasanya kami lakukan user testing itu adalah di tim kami sendiri, di lingkungan kami sendiri. Kami pakai proses development rata-rata memakan waktu sekitar 3 bulan atau lebih
untuk setiap produk dan tergantung tingkat kerumitan dari produknya. Salah satunya adalah Mycotech ini adalah sangat bergantung bagaimana kita mengharvest materialnya, dan itu butuh proses. Ya biasanya rata-rata 3 sampai 4 bulanan untuk kemudian beberapa prototipe kami gunakan oleh beberapa tim dan kami lakukan penggunaan seperti biasa sehingga kami mendapatkan insight baru ya. Apakah digunakan untuk beraktivitas tertentu gitu ya, kena hujan dan lain sebagainya, yang kemudian menemukan beberapa insight baru, misalnya soal ukuran, sizing, kemudian soal iritasi, soal impact terhadap kulit dan lain sebagainya, dan itu ketemunya ternyata ketika kami lakukan user testing gitu, dan selanjutnya mungkin langsung dikenakan. Karena kami masih startup, biasanya kami mengadopsi build, measure, learn ya. Jadi lean startup yang biasa dilakukan. Jadi harus segera cepat ngambil keputusan untuk melakukan revisi dan juga harus cepat untuk ngambil keputusan untuk pengembangan yang lebih baru gitu. Gitu mungkin Mbak Vera. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih Didi. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Nah, tampaknya kurang panas. Oke, coba saya lempar satu pertanyaan lagi deh buat Panda kali ya. Gitu. Karena ini juga salah satu hal yang saya suka ya, gitu, culture gitu. Saya sedikit penasaran sebenarnya tadi terkait dengan perubahan produk ya dari masa ke masa gitu. Seperti tadi contohnya sepeda gitu. Nah, apakah artinya ketika kita melihat konteks perubahan produk tadi itu artinya sebuah produk itu tidak akan mencapai sebuah kesempurnaan? Atau sebenarnya ya itu lebih ke konteks space and time gitu sebenarnya untuk bicara di konteks kesempurnaan sebuah produk. Ya, makasih Mas Adil. Ya sebenarnya kalau misalkan tadi kita lihat prinsip itu kan artinya sebenarnya produk itu nggak pernah berhenti ya. Ya kita lihat aja sebetulnya produk sekarang aja, misalkan kita katakanlah iPhone gitu ya, mereka kan nggak pernah finish gitu. Pasti setiap berapa bulan juga minimalnya software kita update lah gitu ya. Dan itu menuntut gitu kan. Nah artinya kan sebetulnya itu yang namanya produk sudah pasti terus beriterasi. Nah persepsi tentang inovasi atau desain itu adalah harus sempurna, itu kan sebetulnya prinsip sangat modernis begitu ya. Harus dari A sampai B, habis itu beres gitu. Dan ayo kita lanjutkan lagi. Nah, padahal sebetulnya kan ya produk yang namanya produk pasti iterasi, terus beriterasi. Bahkan sebetulnya yang penting ketika kita sebagai perancang itu harus mau mendengar dari apa kata orang gitu ya. Tadi kan sempat juga di-mention juga oleh diskusi sebelumnya Mas Didi dan yang lain kan juga bilang bahwa harus ada tes gitu ya. Artinya kan ketika ngetes ya mau nggak mau kita harus mau mendengar ya orang lain. Kan ujungnya kita membuat produk kan bukan untuk kita sendiri tapi untuk orang lain begitu kan. Di situ kan ada level empati kita harus ditingkatkan. Kita mau nggak mau harus dikritik ya, menerima kritik dan mau perubahan itu terjadi. Nah, jadi kalau misalkan lihat dari diskusi apa yang tadi saya kasih sih sebetulnya yang namanya produk nggak akan pernah berhenti ya, bahkan itu terus berkembang. Ya tadi juga ketika dilempar ke pasar aja produk bisa diinterpretasikan berbeda begitu kan, istilah ada reinterpretation of object gitu, of things gitu. Nah itu kan artinya objek itu hidup. Nah sebenarnya setelah tadi isu social construction of technology itu ya isu itu ya, sebenarnya kita juga harus bisa melihat bahwa objek atau material itu juga punya kapasitas sebagai agent gitu, dia punya agensi juga untuk nge-force kita sebagai sosial ya. Misalkan contoh ya Gojek gitu ya, aplikasi Gojek ya 10 tahun yang lalu nggak pernah ada istilah macet karena driver Gojek begitu kan. Pasti yang tahu kita tahu apa macet ya karena angkot gitu ya, paling sembarangan ngerem di mana begitu ya. Tapi kan karena adanya Gojek kita tahu di depan itu macet karena apa? Ada banyak mahasiswa nungguin sopir Gojek gitu ya, atau ada depan mahasiswa banyak Gojek yang sembarang berhenti gitu. Nah, kata-kata bahwa angkot sekarang bikin macet udah nggak ada gitu ya. Sekarang sudah diganti gitu. Nah, itu kan artinya bagaimana sebenarnya sebuah teknologi, sebuah material juga akhirnya membentuk sebuah kebudayaan yang baru. Jadi persepsi kita bahwa sebenarnya sosial itu bukan hanya sebagai aktor yang definit untuk mengubah gitu ya, tapi juga sebenarnya material pun juga mengubah sosial juga, jadi vice versa gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya, Mas Adil. Oke, menarik. Ya. Jadi artinya sebenarnya kesinambungan antara atau kelindahan antara produk dengan user itu yang akhirnya membuat itu terus berputar ya, terus berkembang dan berevolusi terus ya, gitu, mengikuti konteks time and space-nya tadi. Oke, menarik. Oke, teman-teman sekalian, karena ini sudah hampir jam 9 juga, gitu, saya pikir
satu pertanyaan terakhir saya tujukan untuk Mei, dan pertanyaannya adalah apakah dalam konteks wilayah di Asia Tenggara itu ada desain itu pernah melakukan perubahan-perubahan di dalam konteks pemerintahan atau sosial gitu, yang Mei tahu ya, gitu. Apakah itu pernah terjadi? I'm sorry, could you repeat the question? Okay, I'll ask the question in English then. Thank you. Okay, so as far as you know, is there any in design history that the design changed the government or the social in the Asia, not in the Europe, not in the UK, not in the USA, but in the Asia But in Asia. or Southeast Sorry, Asia? so design which did what? Sorry. The product design or the food waste based design. Mm-hmm. Yeah. So there's a really fantastic project that we showed from India called Daily Dust, which was a really beautiful set of composting sort of, not bins, they're ceramic materials for home composting. And again, it's that thing of trying to create culture in order to encourage change. So turning what is, a stigmatized, sort of dirty looking thing into something beautiful. So the idea of changing that process from waste to compost into something which could be done on a small scale in your own home in a very beautiful way using these kind of handmade pots. And actually because it was going to cost too much for us to have and not make any sense ecologically otherwise to have the pots sent from India over to the UK, instead we got the makers in India to give kind of lessons and instructions on how to make them to local fabricators in the UK. So we kind of paid them for the idea, for the intellectual property, but got them made in the UK. And I haven't checked recently, but the idea was that because we had so many people responding really well to the project, that local ceramicists would carry on making these pots and introduce the idea to a UK audience. And there was something I think that was really lovely about, moving from a sort of a colonial, post-colonial idea of the West schooling the East on how to do things better. Actually, us in that big colonial relic of a building, the Victoria and Albert Museum, taking a lesson from an Indian designer and maker in terms of how to approach waste management in a different way. So that was a really nice example that we showed. But I mean, I think there's lots of examples, many of which we didn't have kind of room to show, but just that's one of them. Okay, great, thank you. Oke, teman-teman sekalian, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir ini akhir dari sesi presentasi dan diskusi kita pada malam hari ini. Dan untuk mengakhiri acara malam hari ini, kita akan foto bersama. Bisa dipimpin oleh Linda.